Di bawah bendera revolusi. Jilid 1. Bagian 1. Muhammad Hatta, Stockfish. Nasionalis Indonesia, Sosiaal Democraat. En wees niet gegriefd dat ik de waarheid zegge. Socrates. Tulisan saudara Muhammad Hatta yang kita muat dalam nomor ini dan yang mengeritik akan sikapnya Sosialis Internasional kedua terhadap pada soal jajahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kongresnya di Brussel akhir-akhir ini, tulisan itu adalah membangunkan kecewanya hati kaum sosialis di sini, terutama Tuan Stockfish. Di dalam Indische Volk nomor 29, maka sebagai light artikel adalah termuat jawaban Tuan Stockfish itu terhadap pada kritiknya saudara Muhammad Hatta tadi. Jawaban ini memang sedari mulanya kita ketahui datangnya. Betul ISDP programnya dan kerjanya tidak dibawa-bawa, akan tetapi kita merasa diri begitu keras berhubungan dengan susunan internasional sosial demokrasi yang kita tak boleh tidak harus juga ikut membantah. Begitulah Tuan Stockfish berkata. Yang menjadi sebabnya kritik saudara Muhammad Hatta? Pembaca dapat menyaksikan sendiri, tak lain tak bukan, ialah sikap Sosialis Internasional kedua yang memang pantas menggerakkan hati tiap-tiap nasionalis sejati dan yang memang pantas dikritik sekedarnya, yakni sikap membagikan negeri-negeri jajahan itu dalam 4 bahagian. Bahagian negeri-negeri jajahan yang harus dimerdekakan ini waktu juga, bahagian negeri-negeri jajahan yang boleh mendapat hak menentukan nasib sendiri, bahagian negeri-negeri jajahan yang hanya boleh mendapat self-bestuur sahaja, dan bahagian negeri-negeri jajahan yang biadab, yang masih harus dijajah entah buat berapa lamanya. Dan sebagai pembaca dapat menyaksikan sendiri, hebatlah kritiknya saudara Muhammad Hatta, hebatlah ia punya serangan. Hebat pula jawabnya dan tangkisannya Tuan Stockfish. Kongres di Brussel itu betul memintakan self-bestuur sahaja bagi Indonesia, tetapi tidaklah sekali-kali mengambil putusan bahwa Indonesia harus tak merdeka selama-lamanya. Kongres ini, kata Tuan Stockfish, hanyalah menghitung-hitung apa yang dapat tercapai pada waktu ini sahaja. Dan tentang penuntutannya kaum sosialis supaya Irak dan Syria dimerdekakan, Irak dan Syria dituntutkan kemerdekaannya tidak oleh karena sedikitnya rezeki yang keluar dari negeri itu. Irak dan Syria mereka tuntutkan kemerdekaannya, ialah walaupun Irak banyak hasilnya minyak dan walaupun Syria ada hasilnya dagang, Irak dan Syria inilah memberikan bukti bahwa Kongres itu sama sekali tidak mendasarkan putusan-putusannya atas Platte Deuten Kwestie sahaja, tidak mendengarkan suara keroncongnya perut sahaja. Daripada dituduh dan dicerca, daripada diserang dan dihina, maka Kongres ini lebih pantas dan mendapat pujian yang ia menuntutkan kemerdekaannya Irak dan Syria itu dan yang menuntutkan hak menentukan nasib sendiri bagi Annam dan Korea. Daripada menuduh dan mencerca sahaja, maka kita, kaum nasional Indonesia, lebih baik mengerti bahwa Kongres itu mengambil sikap yang demikian ialah oleh karena soal kemerdekaan itu bagi beberapa negeri jajahan sudah menjadi problem, sudah menjadi soal yang sukar sekali dicari pemecahannya. Kita lebih baik mengerti bahwa kaum sosialis itu tidak mau bersikap agitasi dan demonstrasi sahaja, tidak mau ramai-ramai dan membuat pertunjukan sahaja sebagai liga yang dimasyhurkan itu. Liga yang sebenarnya tiada hasil sekecil jua pun, tiada ketentuan sedikit jua pun bagi Indonesia atau lain-lain negeri jajahan. Pendek kata, Tuan Stockfish tak mau terima bahwa kaumnya dihina. Tuan Stockfish menolak tiap-tiap smart. Begitulah kira-kira isinya tangkisan Tuan Stockfish sebagai sosialis, sebagai partijman, sebagai partij leader, maka Tuan Stockfish sudah ada di dalam haknya. Ia sudah ada dalam kewajibannya sendiri. Ia sudah selayaknya mencoba menangkis kritik yang dijatuhkan pada kaum dan pihaknya itu. Di dalam hal ini, kita pun menghormati padanya. Memang Tuan Stockfish pantas kita hormati. Tetapi marilah kita selidiki lebih jauh, salah benarnya ia punya bantahan itu adanya. Sebermula, maka haruslah kita peringatkan bahwa bukan saudara Muhammad Hatta sahajalah yang mengeritik kepada kaum sosialis internasional itu.
Banyak lagi pembela-pembela rakyat jajahan lain yang juga sama kecewa hati dan menyerang akan sikap kaum sosialis Tahadi itu. Clemens Dut, Shapurji Saklatvala, Sekretariat Liga sendiri, dan lain-lain. Mereka juga sama menuduh bahwa kaum sosialis itu kini di dalam soal jajahannya ialah sudah sama sekali tak mengindahkan lagi akan asasnya hak menentukan nasib sendiri, yakni asasnya national self-determination. Sama sekali tak mau mengerti bahwa sikapnya di dalam tempo belakangan ini ialah berarti sokongan pada kapitalisme dan imperialisme belaka. Dan sama sekali tak mau insyaf bahwa pendiriannya yang demikian itu ialah sama dengan melanjutkan eksploitasi dan perhambaannya negeri-negeri jajahan itu untuk keperluannya kekuasaan-kekuasaan imperialis belaka. Maka oleh karenanya, hendaklah hilang sangkaan bahwa hanya kaum Muhammad Hatta CS sahajalah yang menyerang akan sikapnya kaum sosialis tentang soal jajahan itu Tahadi. Bukan kaum Hatta sahaja, tetapi seluruh dunia radikal sama kecewa hati. Seluruh dunia yang oleh kaum sosialis dinamakan dunia panasan hati sama menunjukkan bahwa kaum sosialis itu kini sudah menyabotir keras akan azas-azasnya sendiri sebagai yang ditentukan di dalam kongresnya di London dalam tahun 1896 dan di Stuttgart dalam tahun 1907. Bukankah di London itu mereka menetapkan hak self-determination yang sepenuh-penuhnya buat semua bangsa? Dan bukankah di Stuttgart itu mereka dengan sekeras-kerasnya mencela kepada penjajahan kapitalistis imperialistis yang menyebabkan penduduk asli daripada negeri-negeri jajahan itu menjadi terjerumus ke dalam perbudakan, ke dalam kerja paksa, atau ke dalam pembinasaan sama sekali? Dan marilah mengertilah, Hatta tidak menyesalkan yang kaum sosialis itu menuntut kemerdekaannya Tiongkok, atau kemerdekaannya Mesir, atau kemerdekaannya Irak, atau kemerdekaannya Syria. Hatta tidak iri hati. Ia tentu juga memujikan atas penuntutan mereka itu. Ia tentu juga ikut syukur akan kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tetapi ia hanya menanya, apa sebab jajahan-jajahan yang lain tidak dituntut juga kemerdekaannya? Apa sebab Indonesia, Filipina, Annam, Korea, dan lain-lain tidak boleh merdeka ini waktu, kalau Irak dan Syria boleh mendapat hak menentukan nasib sendiri, kalau Annam dan Korea sudah dianggap masak baginya. Pendek kata, apa sebabnya pembahagian dalam 4 golongan itu, kalau tidak sebab-sebab rezeki? Maka sebagai yang kita ceritakan di atas, Tuan Stockfish melindungi pihaknya dengan jawab bahwa kaum sosialis tidaklah membuat pembahagian itu oleh karena urusan rezeki, tidaklah membuat perbedaan itu oleh karena urusan perut sahaja. Tidaklah Irak dan Syria dituntutkan kemerdekaannya oleh karena dulu kaum Ga'aliarden sudah menjanjikan kemerdekaannya itu padanya. Dan Annam dan Korea pantas mendapat hak menentukan nasib sendiri oleh karena penjajahan dua negeri ini ialah belum lama, sehingga soal kemerdekaannya belumlah menjadi sukar, belumlah menjadi problem. Kita mau juga menerima alasan ini, kita mau menghargainya. Kita tak akan menyangkal bahwa tentunya pertimbangan yang demikian itu memang telah diambil. Tetapi kita menanya, adakah benar, adakah bisa jadi bahwa sama sekali tiada dasar-dasar kerezekian di dalam hal ini? Adakah bisa jadi bahwa sikap kaum buruh Eropa yang demikian ini tiada ekonomis underground sama sekali? Bukankah sendi asasnya kaum sosialis sendiri, bukankah faham historis materialisme sendiri mengajarkan bahwa tiap-tiap keadaan, tiap-tiap kejadian di dunia ini, baik yang berhubung dengan budi akal maupun yang berhubung dengan politik atau agama, dalam hakikatnya ialah berdasar kerezekian adanya? Bukankah historis materialisme itu sendiri mengajarkan bahwa bukan budi akal manusialah yang menentukan peri kehidupannya, tetapi sebaliknya, peri kehidupannya lah yang menentukan budi akalnya. Maka dengan tuntutannya historis materialisme itu, keterangan Tuan Stockfish belumlah memuaskan pikiran kita.
Dengan tuntutannya historis materialisme itu, maka kita yang memandang perubahan sikap kaum buruh Eropa yang berjuta-juta itu sebagai suatu kejadian besar dalam pergaulan hidup, yakni sebagai maatschappelijk verschijnsel, haruslah menginjak dunia keterangan daripada peri kerezekian itu tadi. Tegasnya, dengan tuntutannya historis materialisme itu, maka kita lantas sahaja boleh menentukan bahwa dasar kerezekian daripada perubahan sikap itu ada. Dasar kerezekian itu ada, dan kita, sebagai manusia yang berbudi akal, lantas ingin mengudari soal ini lebih jauh. Kita lantas ingin mencari jawaban pertanyaan, dasar kerezekian yang bagaimanakah menjadikan sebabnya sikap buruh di Eropa itu? Maka kita mengambil contoh yang memang menjadi perbantahan antara Hattar CS dan Stockfish CS. Kita mengambil Irak dan Syria. Irak banyak minyaknya di Mosul, Syria ada hasilnya dagang. Toh, kaum sosialis menuntutkan kemerdekaannya. Toh, kaum itu tak memperdulikan akan kemanfaatannya ini. Tetapi adakah caranya menghisap minyak Mosul itu banyak faedah bagi kaum buruh Inggris? Adakah caranya memegang Irak itu suatu berkat baginya? Dan adakah Syria itu begitu besar faedahnya bagi kaum buruh Prancis sehingga harus digenggam seterus-terusnya dengan tidak menghitung kerugian atau korbanan? Tidak, sebab penghisapannya minyak Irak dan pemegangannya negeri Irak adalah tidak sedikit minta korban harta, tidak sedikit minta korban darah dan jiwa. 100.000 serdadu kadang-kadang perlu digerakkan di Irak untuk melawan pemberontakannya penduduk. Publik Inggris dan kaum buruh Inggris merasa kesal dan merasa rugi oleh mahalnya harta yang harus dibuang dan oleh mahalnya darah yang harus ditumpahkan untuk pembeli dan penjagaan mandat di Irak itu. Maka publik opini di Inggris lantas menuntut berhentinya Inggris menjadi wali di Mesopotamia. Dan Mosul betul berisi sumber-sumber minyak yang besar harga. Tetapi apakah tidak lebih baik buat Inggris jikalau ia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di dalam hal ini dengan jalan jual beli sahaja yang menguntungkan dengan Turki dan membiarkan Irak menjadi merdeka? Begitulah suaranya pabrik opini di Inggris itu. Lagi pula, kaum buruh Inggris insyaf benar artinya Irak sebagai strategis gebitnya kaum imperialis. Mereka insyaf benar akan artinya negeri itu dalam peri peperangan. Peri peperangan yang toh menumpahkan kaum buruh punya darah, melayangkan kaum buruh punya jiwa, menyengsarakan kaum buruh punya pihak. Dan Syria menguntungkan kepada Prancis. Syria mengambil barang dagangan Prancis seharga 55 juta rupiah setahunnya. Tidakkah ini berarti suatu pengorbanan kalau kaum buruh Eropa menuntut kemerdekaannya Syria? Tidakkah ini sebenarnya suatu alasan buat memegang terus pada Syria itu, buat mengekalkan akan kekuasaannya di Syria itu, kalau kaum buruh Eropa memang cuma menurutkan suara keroncongan perut sahaja? Maka kita menyahut, bukan begitulah harusnya bunyi pertanyaan itu. Bukan begitulah harusnya bunyi kita punya problem stelling. Kita harus bertanya, adakah bahaya bahwa perdagangan dengan Prancis itu akan menjadi padam kalau Syria menjadi merdeka? Kita harus bertanya, adakah sekedar bahaya bagi kaum buruh Prancis kalau Syria bebas? Maka dengan tentu kita bisa menjawab, tidak. Sebab kultur Prancis, baik berhubung dengan pendidikan maupun berhubung dengan ekonomi, kultur Prancis yang masuknya di Syria telah berabad-abad semenjak zaman Christochten itu, kultur Prancis ini adalah begitu menyerapi peri kehidupan rakyat Syria. Sehingga perhubungan perdagangan antara Prancis dan Syria rupa-rupanya tidak akan menjadi terganggu oleh kemerdekaan Syria adanya. Dan kalau terganggu, kalau 55 juta rupiah itu terlepas dari tangannya Prancis, adakah ini berarti kerugian besar baginya? Adakah ini berarti bencana bagi Prancis? Prancis yang besarnya negeri, besarnya jumlah rakyat, besarnya rumah tangganya ada berlipat ganda kali Netherlands, berlipat ganda kali negeri-negeri lain. Prancis yang di dalam rumah tangganya tidak sahaja menghitung dengan juta-jutaan, tetapi dengan miliar-miliar dan itu? Pembaca tentu menjawab, tidak. Membaca bahwa kultur Prancis menyerapi Syria, pembaca janganlah mengira bahwa tiadalah perjuangan haibat antara imperialis-imperialis Prancis dan rakyat Syria itu. Janganlah mengira bahwa rakyat Syria itu senang di dalam keadaan sekarang,
yakni keadaan tak merdeka. Tidak. Riwayatnya imperialisme Prancis di Syria adalah riwayatnya bedil dan meriam. Riwayatnya daging dan darah, bukan sahaja bedil dan meriam Syria, bukan sahaja daging dan darah Syria, tetapi juga bedil dan meriam Prancis, daging dan darah Prancis. Kita tak heran akan hal ini, sebab tiap-tiap rakyat yang tidak merdeka, tiap-tiap umat atau nasi yang terikat gerak bangkitnya, walaupun bagaimanapun juga kulturnya terserapi dengan kulturnya si pengikat, pastilah ingin merdeka, dan pastilah lantas berusaha mengejar kemerdekaan itu. Maka mahalnya bedil dan meriam Prancis ini, mahalnya daging Prancis yang binasa, dan mahalnya darah Prancis yang tumpah, segeralah menggugahkan juga publik opini di negeri Prancis, sebagaimana mahalnya meriam dan mahalnya darah Inggris pula. Bukan sahaja kaum anti-imperialis yang radikal, tetapi kaum konservatif yang sekolot-kolotnya jugalah makin lama makin keras mengeritik akan aventur di Syria ini. Dan di antaranya, Senator Victor Berard menyatakan bahwa Syria merdeka adalah suatu soal keselamatan kebutuhan dan soal kehormatan bagi Prancis sendiri. Jadi, kemerdekaan Syria menguntungkan kepada rakyat Prancis, sebagaimana kemerdekaan Irak menguntungkan kepada rakyat Inggris. Herankah kita sekarang kalau juga Kongres di Brussel itu menuntutkan bebasnya dua negeri ini? Begitulah bunyinya percobaan kita menerangkan dasar-dasar kerezokian daripada sikap kaum buruh Eropa itu. Benar salahnya terserah kepada pembaca. Tetapi sekali lagi kita mengulangi bahwa dasar-dasar kerezokian itu ada, bukan sahaja terhadap Irak Syria, tetapi juga terhadap pada negeri jajahan yang lain-lain. Marilah kita sekarang menyelidiki sikapnya sosialis internasional terhadap pada Indonesia, terhadap pada ibu kita. Kaum sosialis menuntutkan zelfbestur bagi kita. Apa sebabnya bukan kemerdekaan? Apa sebabnya bukan kebebasan sama sekali lepas dari Nederland? Dan saudara Muhammad Hatta menjawab, oleh karena Indonesia itu menjadi sumber penghasilan bagi negeri Belanda. Oleh karena negeri Belanda akan kehilangan untung F500 juta setiap tahunnya. Oleh karena pendapatan kaum buruh Belanda akan susut dengan seperempatnya, pendek kata, oleh karena kaum buruh Belanda akan rugi. Memang begitulah, sebenarnya memang begitulah rupanya dasar-dasar kerezekian daripada sikapnya kaum buruh Belanda itu. Keterangan historis materialistis yang lain tidaklah ada. Keterangan itu oleh karenanya haruslah diakui benarnya oleh tiap-tiap historis materialis juga. Keterangan Tuan Stockfish bahwa kapital yang diusahakan di sini toh bisa juga dipindahkan ke negeri sendiri atau negeri lain, keterangannya itu belumlah dapat kita terima begitu saja. Sebab jikalau kapital itu boleh diusahakan di negeri Belanda, jikalau modal itu yang sebenarnya ialah modal kelebihan atau kapital surplus boleh di-fair-work-kan di negeri asalnya, maka barangkali Indonesia tidaklah menjadi kapitalistis imperialistis koloni sebagai sekarang. Jikalau kapital surplus itu boleh dikerjakan di negerinya sendiri, maka barangkali ia tak usah mencari tempat kerja asing, tak usah mencari vreemd beleggingsgebied. Negeri Belanda yang sesak penduduknya tetapi tidak mempunyai bekal-bekal atau basis grondstoffen untuk industri besar, yakni tidak mempunyai banyak arang batu, tidak mempunyai parit besi, tidak mempunyai kapas, dan lain sebagainya. Negeri Belanda itu butuh akan negeri jajahan untuk tempat pengambilan basis grondstoffen itu, dan untuk tempat berusahanya kapital yang kelebihan itu tadi. Pun kita tak boleh lupa akan faedahnya Indonesia sebagai pasar penjualan hasil perusahaan-perusahaan yang sekarang ada di negeri Belanda. Pendek kata, kolonial politik itu adalah suatu notwendigheid. Kolonial politik itu adalah suatu keharusan, sebagai Karl Kautsky mengatakannya. Sekali lagi kita ulangi, alasan ruginya kaum buruh Belanda kalau Indonesia merdeka adalah benar. Tetapi kita, ini hendaklah diperhatikan oleh Tuan Stockfish dan CS, kita tidaklah mengatakan bahwa alasan kerezekian itu adalah tertentu hidup dengan bewust, sadar, di dalam budi akalnya kaum buruh Belanda itu. Kita tidaklah mengatakan bahwa sikapnya kaum sosialis itu ialah timbul daripada hati yang jelek atau daripada pikiran jahat yang tertentu. Sama sekali tidak. Alasan kerezekian itu bisa juga menjalankan pengaruhnya dengan jalan yang onbewusst, tak sadar, yakni dengan jalan yang tidak sengaja dirasakan atau tidak sengaja difikirkan.
Tetapi ia, bewusst atau unbewusst, sengaja dirasa fikirkan atau tidak sengaja dirasa fikirkan, senantiasa dan pasti menjalankan pengaruhnya, senantiasa dan pasti menjalankan tendensinya. Oleh karena itu, Tuan Stockfish janganlah mengira bahwa kita memandang pihaknya sebagai pihak yang jelek hati atau jahat pikiran. Kita tidak mempunyai pemandangan yang demikian itu. Kita mengetahui bahwa di antara kaum sosialis memang tak sedikit yang baik hati tentang soal negeri kita. Kita pun tidak syak wasangka akan bona fide-nya kebaikan hati itu. Kita percaya akan tulusnya kebaikan hati itu. Tetapi kita tak mau lupa bahwa rumah tangga negeri Belanda sekarang ada tergantung kepada penjajahan Indonesia. Sehingga ekonomi Afhankelijkheid ini, bewusst atau unbewusst, pasti menjalankan pengaruhnya atas sikap kaum buruh Belanda. Sampai kadang-kadang kaum sosialis itu, sebagai sekarang, melupakan akan azas-azasnya sendiri, cita-citanya sendiri, doktrin-doktrinnya sendiri. Betul, kaum sosialis tidak berkata anti kemerdekaan Indonesia buat di kemudian hari. Betul, mereka tidak on second kemerdekaan itu. Tetapi dengan mengatakan bahwa Indonesia sekarang belum dapat diberi kemerdekaan, melainkan nanti sahaja di hari kemudian, dengan mengatakan bahwa soal kemerdekaan Indonesia ialah sudah begitu menjadi suatu problem sehingga kita hanya boleh mendapat self-besture sahaja, dengan mengambil sikap yang demikian itu, kaum sosialis walau tidak sengaja adalah sejajar dengan kaum imperialis, sejajar dengan kaum musuhnya, yang mengatakan bahwa kita ini belum matang bagi kemerdekaan, bahwa kita ini masih on rip. Sekarang belum matang, baru nanti di hari kemudian menjadi matang. Sekarang masih on rip, baru nanti di hari kemudian menjadi rip. Dus, kaum sosialis itu sekarang mengakui akan adanya mission sacre, suruhan suci daripada penjajahan imperialistis itu. Mission sacre mendidik kita, mission sacre mencerdaskan kita, mission sacre mematangkan kita. Ini pahit terdengarnya buat kaum sosialis. Ini terdengarnya seolah-olah smart, tetapi tidak ada faham lain bagi kita. Tidak ada pertanyaan lain bagi kita. Dan jikalau kaum sosialis memang ingin melihat Indonesia merdeka, apa sebabnya tidak dituntutkan sekarang juga? Apa sebabnya ragu-ragu akan sikap yang demikian itu? Takut-takut bahwa gedung kerajaan atau Staatsgebouw yang kini berdiri di Indonesia akan hancur menjadi bagian yang kecil-kecil. Takut-takut kalau rakyat akan menderita hisapan yang lebih keras lagi daripada hisapannya kolonial imperialisme sekarang. Takut-takut kalau ekonomi negeri jajahan akan binasa oleh binasanya perusahaan-perusahaan yang kini ada. Karl Kautsky, jagonya kaum sosialis sendiri, sudahlah pada umumnya menyangkal keras akan pantasnya ketakutan itu. Ia menyangkal keras bahwa sesuatu negeri jajahan, kalau dimerdekakan, lantas jatuh kembali ke dalam biadaban. Ia menyangkal keras akan itu Rukval indi barbarai. Ia menyatakan bahwa kalau Staatsgebouw itu benar-benar hancur menjadi bagian yang kecil-kecil, kehancuran ini belum tentu berarti bencana bagi pri kehidupan rakyat, bahkan bisa juga berarti bahagia. Menyatakan bahwa kita tak usah takut akan hisapan yang lebih keras lagi dari hisapannya kolonial imperialisme itu. Oleh karena menurut bukti-buktinya riwayat dulu dan sekarang, sesengsara-sengsaranya rakyat yang merdeka masih belumlah begitu sengsara sebagai rakyat yang dikuasai oleh kolonial imperialisme itu. Kolonial imperialisme dan kapitalisme yang bersenjata dengan kekuasaannya kemajuan, kolonial imperialisme dan kapitalisme yang bersenjata mit der ganzen Macht der Zivilisation, dan menyatakan bahwa kemerdekaan itu tidaklah membinasakan ekonominya perusahaan-perusahaan itu. Oleh karena kemerdekaan negeri jajahan ialah berarti hilangnya kerja paksa dan hilangnya perbudakan kolonial imperialisme. Sedang kemerdekaan itu tidaklah berarti pula matinya kemajuan-kemajuan kapitalistise teknik, melainkan hanyalah berarti gantinya cara, gantinya metode daripada teknik itu adanya. Dengan singkatnya, kaum sosial demokrat di mana-mana adalah wajib menuntutkan kemerdekaan negeri-negeri jajahan itu. Dan bukan itu sahaja, kaum sosial demokrat haruslah juga menentang keras kepada tiap-tiap politik kolonial apa sahaja yang dapat diadakan, kalau tidak kepada tiap-tiap politik kolonial apa sahaja yang dapat difikirkan, yakni menjadi Gegner jeder möglichen, wenn auch nicht jeder denkbaren kolonial politik. Begitulah pendapat sosialis Karl Kautsky. Begitulah pendapat parti genotnya sosialis Tuan Stockfish itu.
Sayang sekali kita berhubung dengan kekurangan tempat, tiada kesempatan mengutip semua hal-hal yang ia beberkan. Tetapi kita, sesudahnya menggambarkan alasan-alasannya Karl Kautsky itu dengan sesingkat-singkatnya itu, kita mengulangi pertanyaan kita lagi. Apa sebabnya kaum sosialis zaman sekarang yang toh katanya ingin juga melihat Indonesia merdeka, tak mau menuntutkan kemerdekaan itu dari sekarang juga? Takut-takut kalau Indonesia akan direbut oleh imperialisme lain. Oh, adakah suatu contoh penjadian merdeka daripada sesuatu rakyat di mana bahaya direbut oleh negeri lain itu tidak ada? Takut-takut akan sukarnya problem kemerdekaan itu. Tidaklah problem itu malah makin menjadi problem kalau kita menunda tuntutan merdeka itu, di mana sekarang modal-modal Amerika, modal-modal Inggris, modal-modal Jepang, modal-modal lain makin lama makin banyak yang masuk di Indonesia, di mana jaringnya sarang laba-laba internasional imperialisme makin lama makin lebih ruwet, makin lama makin lebih menjirat. Memang, kaum sosialis selamanya terlampau membutakan mata atas faham problem itu tadi, terlampau blindstaren di atas problem itu tadi, bukan sahaja tentang soal-soal jajahan, tetapi juga tentang soal-soal di Eropa sendiri. Mereka punya politik terlampau menghitung-hitung, terlampau oportunistis, terlampau posibilistis, kadang-kadang hampir sama menghitung-hitungnya dan hampir sama posibilistisnya dengan pihak kaum kolot yang mereka musuhi. Mereka oleh karenanya tak habis-habisnya membutakan mata di atas belum matangnya negeri Rusia buat cita-citanya, belum matangnya hampir semua negeri jajahan buat kemerdekaan. Mereka sering-sering kurang hati masuk ke dalam hari kemudian, kurang hati masuk ke dalam two coms. Dengarkanlah bagaimana redakturnya The Flam, surat bulanannya Stan Huis, mencela akan sikapnya kaum sosialis yang takut akan luput tangkap itu. Luput tangkap memang bisa terjadi pada setiap orang yang menangkap. Hanya siapa yang tidak menangkap, tidaklah bisa luput tangkap. Bagi kita, siapa yang berbuat dan kadang-kadang luput akan apa yang dimaksudkannya adalah lebih utama daripada orang yang karena takut akan luput tangkapnya itu, lantas tidak menangkap sama sekali. Eileen Winit schrijft, kunnen geen misgrijpen overbrommen. Ons is de doener, dit wel eens mis heeft, liever als degene, die uit angst om mis te grijpen, het grijpen zelf maar liever laat. Memang sebenarnya, siapa yang menangkap dan kadang-kadang luput tangkapnya adalah lebih utama daripada siapa yang tidak menangkap sama sekali oleh karena takut akan luput tangkapnya itu. Kaum sosialis zaman sekarang lupa akan moral ini. Mereka, di dalam adatnya terlampau sekali menghitung-hitung. Seringlah lantas jatuh ke dalam soal yang kecil-kecil, seringlah jatuh ke dalam details. Mereka, oleh oportunismenya dan posibilismenya, seringlah menjadi terbenam di dalam oportunismenya dan posibilismenya itu. Mereka oleh karenanya sering pula lalu lupa akan soal yang besar, lupa akan digrotelai. Oleh lupanya akan grotelain dan terlampau menghitung-hitungnya barang yang kecil-kecil, oleh oportunismenya dan posibilismenya, maka kaum sosialis itu senantiasa berselisihan dengan kaum radikal, berselisihan dengan kaum yang terus sahaja disebut kaum demonstrasi dan agitasi olehnya, bukan sahaja kaum komunis atau bolsevis, tetapi juga kaum sosialis yang radikal, juga kaum nasionalis kiri di mana-mana negeri jajahan. Oportunisme dan posibilisme inilah juga yang pada hakikatnya menggerakkan pena saudara Muhammad Hatta itu. Kita, kaum nasional Indonesia tidak mengatakan bahwa kita harus meremehkan kekuatannya musuh. Kita tidak mengatakan bahwa kita harus hamuk-hamukan sahaja, dengan tidak menimbang-nimbang lebih dulu buah hasilnya tiap-tiap tindakan kita. Kita bukan bolsevis, kita pun bukan anarkis, tetapi kita toh harus ingat bahwa pertama-tama kita harus mengikuti grotelain itu. Pertama-tama kita harus senantiasa insyaf akan maksud. Pertama-tama daripada kita punya pergerakan yakni Indonesia Merdeka. Ya, tidak kurang dan tidak lebih Indonesia Merdeka, dengan jalan yang cepat, dan bukan sahaja mengejar Indonesia Merdeka sambil memperbaiki susunan-susunan pergaulan hidup kita yang morat-marit itu, tetapi pertama-tama mengejar Indonesia Merdeka untuk memperbaiki kembali. Kita punya pergaulan hidup itu. Kemerdekaan inilah yang pertama-tama, kemerdekaan inilah yang primer. Begitulah pemandangan kita atas perbantahan Muhammad Hatta Stockfish itu. Tak usah kita katakan bahwa kita tidak bermusuhan dengan Tuan Stockfish atau dengan ISDP, dan tidak bermaksud memutuskan persahabatan kita dengan Stockfish CS itu. Persahabatan ini kita hargakan besar. Kita hanya bermaksud ikut memikirkan soal perbantahan itu. Dan jikalau di dalam tulisan ini ada beberapa bagian yang tidak nyaman didengarkan oleh Stockfish CS, jikalau di dalam tulisan ini kita kerap kali keras perkataan, maka itu hanyalah terjadi oleh perbedaan azas dan oleh perbedaan pendirian antara kita dan Stockfish CS itu sahaja. Perbedaan azas dan perbedaan pendirian memang ada di mana-mana. Oleh perbedaan-perbedaan inilah makanya ada bermacam-macam partai. Kaum nasional Indonesia berjalan terus. Kaum ISDP hendaklah juga berjalan terus. Begitulah harapan kita.
Dan dengan lebih teguh keyakinan kita bahwa nasib kita ada di dalam genggaman kita sendiri, dengan lebih teguh keinsyafan kita bahwa kita harus percaya akan kepandaian dan tenaga kita sendiri, dengan menolak tiap-tiap politik oportunisme dan tiap-tiap politik posibilisme, yakni tiap-tiap politik yang menghitung-hitung ini tidak bisa dan itu tidak bisa, maka kita bersama. Mahatma Gandhi berkata, siapa mau mencari mutiara haruslah berani selam ke dalam laut yang sedalam-dalamnya. Siapa yang dengan kecil hati berdiri di pinggir sahaja dan takut akan terjun ke dalam air, ia tak akan dapat sesuatu apa. Suluh Indonesia Muda, 1928.